Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat BGN sekalian? Kembali lagi dengan saya Ian Bagus Koko Darminto dengan Pak Guru Deso di sini akan bersedikit berbagi berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam strategi atau cara agar kita mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka ini. Nah, salah satunya dengan dikeluarkannya buku saku berisi tanya jawab seputar kurikulum Merdeka. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini adalah tanya jawab seputar kurikulum Merdeka yang dimana ini rujukannya ada di buku saku yang diterbitkan oleh kementerian. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini seputar kurikulum Merdeka. Mungkin nanti mulai dari pertanyaan nomor 1 hingga nomor 10 terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, silahkan nanti yang berminat bisa mengakses link yang ada di deskripsi untuk mendownload buku saku ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkannya untuk bahan bacaannya di rumah. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya mohon bantuan untuk subscribe channel ini agar lebih berkembang ke depannya, bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama yang akan kita bahas mengenai ini masih umum Bapak Ibu ya, mengenai kurikulum Merdeka. Apa yang dimaksud dengan kebijakan pemulihan pembelajaran? Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Bapak Ibu, kita tahu sejak tahun 2020 yang lalu di negara kita ini ya, hampir semua di wilayah di Indonesia ini mengalami bencana ataupun kasus yang sangat besar yaitu COVID-19 begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini berpengaruh juga dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, masa COVID-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pelajaran bagi peserta didik atau peserta didik mengalami learning loss yang berbeda-beda ya pada ketercapaian kompetensi peserta didiknya. Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut diperlukan kebijakan untuk mengatasi learning loss ini. Nah, berkaitan dengan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan sangat diperlukan. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pelajaran. Nah, maka satuan pendidikan diberikan opsi, Bapak Ibu sekalian. Diberikan opsi boleh memilih 3 kurikulum. Yang pertama, kurikulum 2013, ini kurikulum yang lama. Kemudian bisa juga menggunakan kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang telah disederhanakan oleh Kemendikbudristek dan kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Jadi untuk mengatasi ini ya, pasca pandemi COVID, pemerintah menyarankan atau menyiapkan 3 opsi kurikulum yang boleh diterapkan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Sekali lagi, ada boleh menggunakan kurikulum 2013, boleh menggunakan kurikulum darurat, dan juga boleh menggunakan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang pembelajarannya baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler ini akan memberikan kemerdekaan kepada siswa. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mampu memiliki waktu yang cukup dan mendalam
mendalami konsep-konsep dalam menguatkan kompetensi. Jadi Bapak Ibu, ini waktunya tidak terkejar-kejar, kita tidak buru-buru begitu Bapak Ibu ya. Jadi lebih dimatangkan lagi untuk masalah konten kepada peserta didik. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar yang kita gunakan sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Nah, Bapak Ibu, proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Bapak Ibu diberikan keleluasaan, kemerdekaan untuk mengatur siswanya sesuai dengan kondisi dan lingkungan Bapak Ibu berada. Misal Bapak Ibu berada di lingkungan perkotaan, Bapak Ibu dengan pasti akan berbeda dengan proses pembelajaran yang ada di lingkungan perdesaan, begitu Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan lingkungan belajar kita sesuai dengan kondisi yang ada, baik dari segi lingkungannya, ada kemudian budayanya bagaimana, kita sesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Dan tentunya untuk masalah proyek ini Bapak Ibu, ini harus sesuai dengan tema yang telah ditetapkan pemerintah. Ada beberapa tema yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu sekali lagi tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antara wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini Bapak Ibu kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik. Salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Jadi Bapak Ibu, kita harus menyesuaikan perkembangan zaman juga begitu. Anak-anak di zaman sekarang tentunya akan membutuhkan kurikulum yang lebih bagus, yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada, seperti itu. Nah, apa pergantian ini tidak terlalu cepat? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum begitu Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kita perlu memahami dua perbedaan sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum, yakni antara kerangka kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau kurikulum nasional Bapak Ibu merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan para guru untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakteristik peserta didik serta perkembangan isu kontemporer. Nah, kerangka kurikulum nasional harus memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan sehingga dapat dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah. Pada intinya Bapak Ibu, kerangka kurikulum nasional seharusnya relatif ajak ya, tidak cepat berubah, tapi memungkinkan adaptasi dan perubahan yang cepat di tingkat sekolah. Ini Bapak Ibu ya, perlu digarisbawahi, ini penting Bapak Ibu. Inilah yang Kemendikbudristek
lakukan dengan merancang kurikulum merdeka. Faktanya Bapak Ibu, laju perubahan kurikulum nasional kita sebenarnya tidak terlalu cepat, bahkan melambat. Jika kita perhatikan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, laju perubahan kurikulum melambat. Mulai dari KBK di tahun 2004, KTSP di tahun 2006, kemudian yang terakhir Bapak Ibu yaitu kurikulum 2013 di tahun 2013. Artinya sudah hampir 9 tahun yang lalu kita tidak melakukan perubahan kurikulum. Nah, kurikulum merdeka ini baru akan diterapkan nanti secara nasional pada tahun 2024. Jadi sekarang masih dalam masa uh, uji coba atau istilahnya kita masa peralihan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Jadi diberikan kesempatan ya Bapak Ibu untuk memilih kurikulum, yaitu kurikulum merdeka dengan mandiri belajar, mandiri berubah. Begitu Bapak Ibu, ada 3 ya. Atau kita sudah memang benar-benar sudah mandiri, apa satunya itu Bapak Ibu, yaitu ya. Nah, Bapak Ibu, maka fakta inilah yang mematahkan Pameo Pemeo ya, ganti menteri ganti kurikulum. Kemudian mengapa kurikulum merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Ada 2 tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing. Kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara bertahap dan lancar ya. Pemerintah mengemban tugas menyusun kerangka kurikulum, sedangkan operasionalnya kembali ya bagaimana kurikulum itu terserapkan merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru masing-masing. Guru sebagai pekerja profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom berlandaskan ilmu pendidikan. Sehingga kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda sesuai dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama. Perubahan kerangka kurikulum tentu menuntut adaptasi oleh semua elemen sistem pendidikan. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbudristek memberi opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan. Perubahan kurikulum terjadi nasional pada tahun 2024 nanti. Ketika itu kurikulum merdeka sudah melalui iterasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah, madrasah, dan daerah. Pada tahun 2024 akan ada cukup banyak sekolah atau madrasah di tiap daerah yang sudah mempelajari kurikulum merdeka. Nantinya bisa menjadi mitra bagi sekolah atau madrasah lain. Pendekatan bertahap ini memberi waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar. Proses belajar para aktor kunci ini penting karena proses belajar ini menjadi fondasi transformasi pendidikan yang kita cita-citakan. Mari kita ingat tujuan perubahan kurikulum adalah untuk mengatasi krisis belajar atau learning krisis. Kita ingin menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Oleh karena itulah, Kemendikbudristek melakukan perubahan yang sistemik, tidak hanya kurikulum semata. Kita melakukan reformasi sistem evaluasi pendidikan, menata sistem rekrutmen dan pelatihan guru, menyelaraskan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, mendampingi dinas-dinas pendidikan, dan melakukan penguatan anggaran dan kelembagaan. Perubahan sistemik tersebut tentu tidak dapat terjadi dalam sekejap. Ada tahap-tahap demi tahap perubahan kurikulum, harapannya dapat memberi waktu yang memadai bagi seluruh elemen kunci sehingga fondasi untuk transformasi pendidikan kita dapat tertanam teguh dan teguh. Apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka?
Kriteria ada satu, yaitu berminat Bapak Ibu. Minat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum merdeka. Kepala sekolah nanti akan mendaftar di SIM PKB-nya masing-masing. Selanjutnya, jika setelah mempelajari materi tersebut sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Jadi tidak ada seleksi di sini Bapak Ibu. Kemendikbudristek percaya bahwa kesediaan kepala sekolah, madrasah, dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat diterapkan di semua sekolah atau madrasah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki validitas yang bagus dan di daerah perkotaan. Namun, kita menyadari tingkat kesiapan sekolah atau madrasah berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu sekolah atau madrasah. Oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Sekali lagi, tidak ada seleksi dalam pendaftaran ini Bapak Ibu. Kemendikbudristek hanya melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan. Salah satu semangat dalam kurikulum merdeka ialah penyelenggaraan pembelajaran yang inklusif. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran inklusif Bapak Ibu? Jadi, pembelajaran inklusif artinya satuan pendidikan mampu menyelenggarakan iklim pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan, baik perbedaan sosial, budaya, agama, suku bangsa. Ya, pembelajaran yang menerima bagaimanapun fisik, agama kita, dan identitas para peserta didiknya, Bapak Ibu. Apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka menerapkan kurikulum merdeka ini Bapak Ibu? Untuk orang tua ya, ini penting. Dukungan dari orang tua merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka. Dengan demikian, secara konkret orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak, memahami kompetensi yang diperlukan dicapai anak pada fasenya. Orang tua dapat pula mempelajari buku-buku teks yang digunakan dalam kurikulum merdeka melalui buku.kemendikbud.co.id. Kemendikbudristek terus berupaya untuk menghadirkan dan menyediakan buku-buku yang lebih asik, tidak terlalu padat, dan lebih banyak ilustrasi menarik dengan tema yang lebih menyentuh dan relevan. Bagaimana kurikulum merdeka bisa diterapkan secara berkelanjutan? Kurikulum merdeka dapat terus diterapkan secara berkelanjutan melalui 3 hal. Pertama, regulasi yang fundamental, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Regulasi dapat menjadi acuan bagi pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah untuk banyak hal lainnya. Kedua, dari sisi asesmen, kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik sebagaimana asesmen nasional. AN sangat berbeda dengan ujian nasional. AN dirancang bukan untuk menguji pengetahuan, tetapi untuk menilai kemampuan bernalar para peserta didik. AN juga menjadi penilaian yang menggambarkan gagasan sekolah yang ideal. AN sendiri bukan hanya untuk menilai peserta didik dan sekolah, melainkan menilai pula kinerja pemerintah daerah melalui hasil penilaian kinerja daerah tersebut. Nantinya pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing. Ketiga, dukungan publik. Dukungan publik menjadi hal yang krusial lainnya dalam berkeberlanjutan penerapan kurikulum ini. Kemudian Bapak Ibu, terakhir nomor 10 yang kita bahas hari ini yaitu bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil Pancasila, dan ekstrakurikuler Bapak Ibu. Alokasi jam pelajaran pada studi kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran
jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam daftar pelajar tanya jawab per jenjang. Jadi begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan nomor 1 sampai 10 yang kita bahas. Selanjutnya nanti kita akan next video akan membahas pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.